Baik, sekarang kita akan membahas mengenai konfigurasi mikrotik, web proxy, dan DHCP IP address. Nah, ini dimaksudkan materinya adalah bahwa di dalam mikrotik yang melalui aplikasi Winbox itu, di sana ada fungsi atau komponen yang bisa dimanfaatkan kita dalam hal melakukan beberapa proteksi terhadap beberapa situs website. Nah, fungsi komponen itu disebut sebagai web proxy. Nah, dan DHCP IP address ini maksudnya adalah memberikan akses kepada setiap user yang ingin koneksi melalui jaringan yang kita sediakan. Misalnya jaringan WiFi gitu. Jadi ada WiFi di situ, maka user ingin login pada sinyal WiFi itu. Nah, dalam hal ini misalnya kita lagi di cafe misalnya ya. Di sana ada WiFi gratis seperti itu. Nah, maka setiap user yang bisa terkoneksi dengan WiFi tersebut, maka dia lagi pada sistem DHCP IP address. Nah, itu maksudnya. Nah, tentu ketika dia sudah terkoneksi pada jaringan WiFi, maka tentu dia akan berselancar dengan internet. Nah, kita tidak bisa mengetahui apakah dia berinternet secara sehat atau tidak. Nah, makanya kita sebagai pengelola jaringan tersebut baiknya membatasi beberapa situs yang tidak boleh diakses melalui sinyal atau jaringan WiFi yang kita miliki. Nah, itulah maksudnya tentang web proxy. Tujuannya kita mempelajari materi ini ya, kalau dia mahasiswa ya paling tidak mahasiswa itu harus memahami ya tentang maksud web proxy daripada komponen mikrotik tersebut. Kemudian setelah paham, ya cobalah kamu praktekkan ya. Nah, yaitu kamu mampu melakukan konfigurasi web proxy mikrotik tersebut. Coba kita perhatikan literasi berikut ini. Ketika seseorang pengguna internet mengakses suatu website, maka proses yang terjadi adalah klien atau user akan request ke web server yang mempunyai website tersebut. Apabila pengguna lain mengakses website yang sama dengan website sebelumnya, maka klien akan mengulang kembali proses request ke web server tersebut. Disinilah peran proxy dibutuhkan untuk mempercepat akses websitenya. Nah, berikutnya, pengguna akan otomatis terblokir ketika mengakses situs yang tidak diizinkan dibuka pada jaringan internet yang tersedia pada laboratorium komputer misalnya. Nah, jadi web proxy ini itu tujuannya untuk memblokir ya situs-situs tertentu yang tentunya disetting oleh operator daripada jaringan, bisa dikatakan demikian. Tujuannya apa? Agar terciptanya internet sehat. Ya.
Seperti apa yang dikatakan internet sehat? Yaitu user tidak mengakses konten-konten ilegal, pornografi, ya, tidak melanggar tentang adanya pembobolan password terhadap akun orang lain, kemudian tidak melanggar hak cipta seperti plagiat, ya, plagiarisme, adanya proses duplikasi pengakuan terhadap hak orang lain. Nah, untuk tidak terjadi hal itu, maka web proxy lah yang bisa salah satu dimanfaatkan, ya. Maka itu disebut sebagai internet sehat. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan sebuah proteksi terhadap situs-situs tertentu itu? Ya, kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi. Nah, gambaran arsitektur komputernya di sini ada ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider-nya, yaitu yang merupakan sebagai sumber internet yang terkoneksi pada modem, kemudian terhubung modem tersebut ke router mikrotik, kemudian router mikrotiknya terhubung dengan switch, di mana switch itu ada sebagai komputer server dan ada komputer para klien. Nah, seperti inilah arsitektur komputer yang terhubung pada ISP atau jaringan. Nah, rancangan instalasinya, ya, seperti yang di atas tadi, jika kemudian dilambangkan dengan medianya maka seperti ini. Nah, ini kan internet, ISP-nya terhubung dengan mikrotik, ya, yang mana mikrotik juga terhubung dengan switch. Dari switch ini terhubung dengan banyak para klien. Nah, bagaimana klien-klien yang mengakses internet ini kemudian tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya. Maka kita sebagai pengelola perangkat ini baiknya juga melakukan proteksi terlebih dahulu. Itu lebih baik daripada kemudian kita membiarkan dan berharap bahwa para klien ini orang-orang yang baik semua gitu. Artinya tidak akan melakukan akses terhadap konten-konten yang negatif. Ya, itu tak bisa kita bendung itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita lebih dini melakukan proteksi terhadap perangkat. Nah, itu yang kita sebut sebagai web proxy. Maka untuk itu, melakukan sebuah konfigurasi terhadap mikrotik agar bisa memanfaatkan komponen web proxy-nya, perhatikan langkah. Ya, mari perhatikan caranya agar kita bisa melakukan penyetingan web proxy tersebut. Ya. Nah, kita buka aplikasi Winbox. Kemudian kita koneksi. Coba perhatikan komputer klien kita apakah sudah mendapatkan akses IP address. Nah, DHCP enable, statusnya no. Artinya belum ada IP address daripada mikrotik yang secara otomatis diberikan kepada klien. Maka kita setting melalui mikrotik, yaitu daripada komponen IV, kemudian kita menuju DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Nah, di sana ada DHCP server interface. Kita pilih port daripada jaringan untuk klien itu tercolok pada port berapa di mikrotik. Nah, di sana ada pada Ether 2, artinya pada
kedua gitu. Oke. Setelah di set, maka statusnya di sana. Kita cek lagi di komputer klien apakah sudah mendapatkan IP otomatis. Nah, masih belum. Kita cek gimana masalahnya kok belum connect. Oh, ternyata di situ kita mengadukan IP yang manual ya. Jadi kita harus memilih yang otomatis. Setelah oke, perhatikan di sudut kiri ya. Statusnya sudah koneksi nih, sudah mendapatkan IV otomatis dari Mikrotik ya. DJP enable statusnya yes. Ya, maka kita bisa membuka internet pada komputer kita. Ya, sudah koneksi ke internet karena sudah bisa terbuka daripada situs Google, kemudian juga terhadap situs blogspot saya. Ya, berarti komputer sudah terkoneksi dengan internet melalui IP otomatis yang diberikan oleh Mikrotik. Nah, tentu kita ingin melakukan web proxy gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan setting web proxy, kita perhatikan dulu situs yang ingin kita blok. Misalnya ini. Ya. Di sana kita ingin blok situs tersebut. Ini contoh saja ya, jangan dianeh-anehkan ini. Nah, memang sudah terblokir oleh Kominfo ya. Tapi masih terbuka juga itu. Nah, makanya kita ingin coba memblok secara penuh ya. Total caranya melalui IP dan kemudian web proxy tadi. Nah, ini ikuti port 8080 itu ya, kita searching dulu bahwa situs yang tadi mau kita blok tadi ternyata pada posisi port itu kita searching lah di Google. Kita harus mendapatkan dulu portnya karena setiap situs itu portnya kan beda-beda. Kemudian berikutnya kita masuk daripada IV, kemudian firewall pada tab NAT-nya. Ya, ini kita setting ya pada advance, pada generalnya kita pilih itu ya, DSTNAT, kemudian protokolnya itu yaitu yang dari sumber internet tadi kita dapatkan angka-angka portnya itu ya. Kemudian pada action kita pilih redirect ya, kemudian apply oke. Berikutnya kita masuk ke web proxy lagi, kemudian pada tab akses ya, kita ya taruhkan situs yang ingin kita blok tadi di sini pada itu DST host ya, ini tadi yang mau kita blok. Kemudian actionnya Denny ya, apply, kemudian oke lagi ya, kita kembali ke situs tadi. Apa statusnya? Ketika kita buka error forbidden. Nah, ini artinya kita memblokir situs sudah berhasil dilakukan. Ya, demikian ya. Terima kasih.